Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mempelajari materi tentang PHP. Apa itu PHP? PHP, kepanjangan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ini merupakan bahasa scripting yang digunakan khususnya untuk pengembangan web. Bisa diintegrasikan dengan HTML yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Penemu dari PHP ini adalah Rasmus Lerdorf, ditemukan pada tahun 1994. Sebelumnya, PHP ini singkatan dari Personal Homepage. Tapi karena itu kurang sesuai seiring dengan perkembangan dari PHP itu sendiri, akhirnya singkatannya berubah atau berevolusi menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Lalu mengapa PHP? PHP ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer dalam pengembangan web karena kesederhanaannya, fleksibilitasnya, juga komunitas, dukungan dari komunitas yang banyak. Bisa kita lihat di Witriteh, teman-teman. Sepopuler apa bahasa PHP ini untuk pemrograman, khususnya di web ya. Nah, PHP ini saat ini menduduki peringkat pertama ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan web. Diikuti dengan Ruby, ASP.NET, Java, lalu JavaScript. Jadi termasuk populer ini ya. Dengan menggunakan PHP kita bisa membuat aplikasi web yang dinamis seperti Content Management System. Content Management System ini contohnya blog, portal berita, portal yang memuat artikel. Bisa juga kita membuat platform e-commerce untuk web yang berfungsi untuk melakukan jual beli seperti yang sudah kita lihat ya, sering kita pakai sehari-hari, maupun platform-platform lainnya yang tentunya berbasis web. Lalu bagaimana kita menggunakan PHP ini? Ada dua cara. Yang pertama, kita mencari web hosting yang berbayar gitu ya, atau bisa juga yang gratis di online, di mana kita nanti bisa menyimpan file kita yang berupa file PHP untuk kemudian di running di sana. Sebagai contoh, kalau salah satu web host yang banyak dipakai di Indonesia, misalnya rumahweb.com, nanti teman-teman kalau tertarik ya bisa registrasi di situ. Tetapi kalau yang ini berbayar. Ada lagi yang lain kalau semisal yang gratis, misalnya seperti Free Hostia. Jadi teman-teman bisa registrasi di sana gratis. Tentunya berbeda ya antara yang gratis dengan berbayar, ada limitasinya. Bisa di sana, kemudian nanti file PHP-nya bisa ditaruh di sana dan bisa langsung diakses secara online oleh siapapun. Cara yang kedua, dengan menginstal web server, teman-teman. Jadi, kode PHP ini berbeda dengan kode HTML yang kita klik langsung bisa running. Adapun si PHP ini, kita perlu adanya web server sehingga file PHP-nya dapat terbaca. Untuk menginstal web server di lokal kita, bisa menggunakan beberapa cara, teman-teman. Kalau misal terbiasa menggunakan Docker, teman-teman bisa install PHP melalui Docker tersebut. Bisa juga alternatif kedua kita install PHP secara langsung. Kalau pakai Windows kita installnya PHP yang untuk Windows. Kalau pakai platform lain bisa disesuaikan ya. Berarti PHP untuk Ubuntu atau PHP untuk Mac. Nanti kalau pakainya install PHP saja, ini misalkan PHP untuk Windows.
Dari sini, ketika sudah teman-teman kemudian running, nanti bisa teman-teman jalankan di terminal ya, CMD misal pakai Windows ya. Kemudian untuk running servernya, itu bisa menggunakan perintah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kalau sudah install PHP yang sendiri, yang versi terbaru ya, 7 ke atas, nanti bisa running PHP main S berarti server bawaan dari PHP-nya, kemudian port lokal si aplikasi web yang kita bangun ya, yang menggunakan extension.php diakses secara lokal di PC menggunakan IP 127.0.0.1 portnya 8000. Nah, nanti bisa running, teman-teman. Alternatif yang ketiga yang lebih mudah adalah menggunakan web browser bundling, teman-teman. Jadi bisa menggunakan misalnya SMPP. Ini ada di Windows, Ubuntu maupun Mac. Bisa juga menggunakan WMP. WMP server ini bisa juga kalau laptop yang dipakai adalah MacBook menggunakan MAMP. Ada juga yang lain kalau Windows saja ada namanya Laragon, teman-teman. Kalau saya pribadi lebih suka yang menggunakan Laragon ini karena dia bisa berpindah ke berbagai versi, baik PHP maupun nanti MySQL, teman-teman. Jadi versinya bisa kita ganti-ganti web servernya, apakah ingin menggunakan Apache atau ingin juga bisa di set. Nah, untuk downloadnya di mana? Di sini kalau mulai yang versi 7 ke atas, dia mulai berbayar, teman-teman. Tetapi untuk yang versi 6, dia masih menyediakan gratis. Jadi kalau teman-teman ingin pakai ini bisa download yang versi 6 karena masih gratis ya. Nanti setelah yang versi itu di atasnya itu udah berbayar semua. Nah, untuk melihat ya, kita bisa coba bedanya yang file berextension PHP dengan file HTML itu seperti apa. Misalkan kita punya file HTML dulu. Ini ada file HTML. Kemudian kita buat satu file lagi. Oh, yang ini supaya beda kita kasih nama lain saja. Nanti kita kopas. Kemudian yang ini kita ganti PHP ya. Nanti akan lebih detail di slide berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kalau filenya .html, kita double klik, maka dia akan langsung tertampil, teman-teman. Hasil dari file HTML-nya. Kemudian kalau kita inspect view page source-nya, ini source HTML-nya. Lalu bagaimana dengan yang extension PHP? Kalau extension PHP, kita double klik, kita buka saja di browser ya, teman-teman. Nah, kalau dari file PHP kita double klik langsung dibuka filenya itu menampilkannya source code-nya, teman-teman. Jadi dia tidak bisa langsung berjalan
seperti dengan yang HTML tadi. Kalau HTML kan dia langsung langsung berjalan, teman-teman. Nah, kalau HTML langsung jalan, tetapi kalau yang PHP dia tidak mau langsung jalan. Makanya kita butuh yang namanya web browser tadi, supaya ini bisa jalan. Nah, saya sudah install si web browser Laragon, jadi kita jalankan saja. Tinggal kita klik Start All. Ini web servernya menggunakan Apache, kemudian database-nya menggunakan MySQL. Nanti kalau teman-teman ingin ganti web servernya, ingin pakai apa, ini di sini bisa diganti ya teman-teman. Ini sekarang sementara pakai Apache versinya ini. Nanti bisa ditambah kalau ingin add another Apache version misalkan. Terus MySQL. Nah, ini kalau ingin menambah yang lain bisa juga teman-teman nanti di version ini mau nambah another MySQL apa. PHP juga sama, PHP-nya ingin versinya ditambah versi yang berapa. Nah, di situ tinggal cari binary-nya, kemudian ditambahkan ke situ. Nanti ketika kita ingin switch ke versi yang lain, cukup kita stop, kemudian kita beralih ke versi yang dikehendaki, baru kita running kembali. Sekarang ini udah running semua, jadi ketika ini saya, tapi bukan di refresh langsung ya. Untuk aksesnya sama, mirip yang menggunakan server PHP ya. Kalau server PHP tadi kan 127.0.0.1. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian ini ada di bagian folder mana? Demo. Nah, ini teman-teman. Bisa demo atau demo index.php untuk menuliskan secara lengkap. Ini adalah halaman PHP. Kita inspek elemen, teman-teman. Di sini kalau kita inspek elemen, kode PHP-nya sudah tidak ada, teman-teman. Udah langsung terkonversi menjadi outputnya. Jadi berbeda dengan yang di sini ya, di VS Code-nya itu sintak PHP-nya masih kelihatan. Kemudian untuk menggunakan web server yang bundling ini, biasanya file yang untuk coding ada di folder namanya W3 atau HTDocs, teman-teman. Jadi nanti tergantung ya web server yang digunakan itu apa. Sekarang kita kembali lagi. Sintak dari PHP. Jadi sintak dari PHP ini dia diawali dengan kurung buka tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Kurung buka tanda tanya diikuti dengan kata PHP ya. Untuk extension filenya, kalau kita HTML kan dotnya HTML, untuk CSS CSS, JavaScript JS. Kalau PHP ini dia .php. Secara umum sintaknya seperti ini ya. Diawali kurung buka tanda tanya PHP, kemudian kodenya apa, baru diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Bisa juga teman-teman nanti kalau melakukan pengaturan ya, pengaturan di konfigurasi PHP-nya, misal ini PHP-nya ingin dihilangkan, jadi hanya kurung buka tanda tanya, terus kode tanda tanya kurung tutup bisa juga, tetapi harus melakukan konfigurasi config PHP-nya. Jadi kita menggunakan yang normal saja ya, kurung buka tanda tanya PHP, di dalamnya ada kode, terus ditutup dengan tanda tanya kurung tutup. Baik, sekarang kita klikkan masing-masing dari fitur yang ada di PHP ya.
Ini tadi contoh untuk menampilkan, jadi diawali dari kurung buka tanda tanya PHP, kontennya apa, kemudian dilanjutkan dengan tanda tanya kurung tutup. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau ingin membuat komentar di PHP? Ini kita kasih tambahan dulu. Membuat komentar di PHP. Kalau ingin membuat komentar berupa satu baris saja, kita bisa menggunakan tanda pagar, teman-teman. Cuman ini jarang dipakai di PHP ya, tetapi bisa digunakan. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk selang-seling kalau ingin menggunakan pagar. Bisa juga menggunakan garis miring dua. Ini juga untuk keperluan single line. Terus bisa juga menggunakan kalau ada beberapa baris pakai garis miring tanda tanya, garis miring tanda bintang, kemudian apa komentarnya, kemudian diakhiri dengan bintang garis miring. Ini merupakan komentar di PHP. Sekarang kita lihat ya di sini. Nah, tidak ada apa-apa ya di sini. Termasuk dari komentarnya juga tidak tertampil di halaman kode di source code-nya. Sekarang kita bermain-main dengan variabel, teman-teman. Variabel di PHP itu diawali dengan tanda dolar, diikuti nama variabelnya. Misal kita membuat variabel name. Name namanya Andi. Kemudian misalkan status seorang mahasiswa. Untuk ini teman-teman, variabel kita tidak perlu memperdulikan dia itu apakah integer, string maupun sebagainya karena sama si PHP dia udah ngehandle otomatis ya teman-teman. Jadi misal dari ini dia string terus kita ganti dengan jam string misalkan jadi angka gitu nanti dia udah otomatis bisa. Ini ketika saya cetak nanti outputnya adalah satu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa dengan mudahnya kita ganti. Kita lanjut lagi. Bisa juga untuk variabel ini menyimpan array teman-teman. Misalkan array warna ya. Nah, ini dia bisa menyimpan array untuk memanggil salah satu item di sini. Kita cukup menuliskan indeksnya. Misalkan ini ya. Saya ingin menuliskan warna hijau. Warna hijau itu indeks keberapa? Untuk indeks di array seperti yang sudah dipelajari di bahasa yang lain ya. Dimulainya bukan dari satu tetapi dari nol. Jadi kalau red ini indeks ke nol, green indeks ke satu. Kita lihat lagi. Nah, udah berubah ya. Green. Oke, sekarang kalau kita tuliskan ya, bagaimana menuliskan string diikuti dengan variabel. Ini misalkan, jadi kita bisa petiknya pakai petik dua bisa, petik satu juga bisa teman-teman. Ini saya pakai petik dua. Misalkan, hi, my name is langsung untuk variabel bisa dimasukkan ke sini. Jadi tidak perlu ada tambahan garis miring maupun sebagainya ya.
Nah, seperti ini akan tercetak. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa tercetak ya, termasuk variabel yang udah kita definisikan sebelumnya. Sekarang kita beralih untuk contoh yang lain ya. Melakukan penerapan operator. Misalkan kita punya produk, terus ada harga per itemnya, harga asli, kemudian harga harga setelah ada potongan teman-teman. Jadi kita memberikan diskon. Harga sebelumnya berapa, harga setelahnya berapa. Misal ini kita punya stok barangnya ada 1.000 barang, original, harga originalnya adalah 100 misalnya ini, misal dalam dolar gitu ya. Kemudian harga sekarang, yaitu setelah kita diskon, itu misalkan 75, maka selisih harganya adalah berapa? Jadi dari core price, penurunan harganya berapa gitu ya. Penurunan harga dalam persentase, ini dikurangkan dulu, kalikan 100 dibagi dengan original price-nya. Kemudian kita lakukan pencetakan. Ini jumlahnya, dolar quantity, supaya bisa memuat banyak ini saya hilangkan aja. Jadi bisa langsung ke bawahnya juga. Harga awalnya. Kemudian harga sekarang. Lalu perubahan harganya. Change in price saja ya. Kemudian perubahan harga dalam persentase. Kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi punya jumlah produknya 1.000, harga awalnya 100 dolar gitu ya. Current price-nya 75. Jadi ada selisih harga dari yang harga semula dengan harga yang sekarang, yaitu ada penurunan 25 dolar. Persentase perubahannya adalah minus 25%. Ini bisa kita tambahkan aja ya, persen. Ini dolar. Oke.
Baik, sekarang kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat komentar di PHP, kemudian melakukan pembuatan variabel dan memanfaatkan variabel tersebut. Sekarang kita ke kondisional, teman-teman. Kondisional. Kondisional itu menggunakan if maupun if else ya, teman-teman. Sama seperti dengan di bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Misal kita ingin menampilkan label dari suatu usia. Jadi nanti ketika usianya lebih dari 21 itu akan muncul tulisan apa, jika kurang dari 21 akan muncul tulisan apa. Dengan kita buatkan form terlebih dahulu. Jadi kita melakukan post sebuah data ya teman-teman. Kemudian data yang telah di-post akan ditampilkan di halaman lainnya. Kita buat sebuah form terlebih dahulu. Misalkan tujuan untuk menampilkan dari inputan form ini kita beri nama age.php. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Metodenya apa? Metodenya adalah post. Jadi data yang kita kirimkan itu tidak terlihat di URL browser. Masukkan umur Anda, kemudian inputan. Inputnya berupa teks, nama namanya adalah age, size-nya 2. Jadi nanti panjang inputannya hanya maksimal 2. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita pindahkan saja ke sini. Oke. Sekarang ketika ini ada inputan, kemudian akan diarahkan ke halaman Edge. Kalau sekarang itu belum ada actionnya apa-apa teman-teman. Jadi misal kita masukkan, kita klik hanya berpindah halaman. Oh, keliru. Ini titik harusnya. Ya. Nah, jadi nanti ketika kita klik itu baru berpindah ke halaman tapi belum ada isinya apa-apa. Ini untuk 127.0.1 ini boleh juga ditulis namanya localhost, teman-teman. Jadi sama, apakah menggunakan localhost atau pakai IP 127.0.1. Tapi lebih simpelnya biar mudah diingat pakai localhost saja. Sekarang kita buat actionnya di halaman x.php ya. Oke, kita buat. Jadi data yang udah dikirimkan dari sebuah form tadi, selanjutnya kita lakukan tindak lanjut dengan membuat kode PHP-nya. Inputannya tadi berupa usia ya teman-teman. Dengan metode post, maka mengambilnya pakai $_post usia. Kemudian kita lakukan action jika usianya
lebih besar sama dengan 21, maka Anda sudah dewasa sekarang. Selain itu, nanti ketika dia usianya kurang dari 21, maka kita ketikkan Anda masih muda. Jangan lupa titik koma. Sekarang kita coba, misalkan usia 10, enter, Anda masih muda. Kalau usianya 22, Anda sudah dewasa. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari logika ya, teman-teman, kondisional. Atau bahasa Indonesianya percabangan. Sekarang kita buat satu contoh lagi untuk kondisional yang memuat beberapa kondisi, bukan hanya ya dan tidak tadi ya, tapi ada beberapa kondisi lainnya. Misal kita membuat greeting, teman-teman. Jadi akan melakukan penyambutan berdasarkan dari jam. Kita menggunakan function dari PHP yaitu date, teman-teman. Function date ada apa saja bisa dicari di Google ya. Function date PHP. Nah, di sini ada manualnya di mana function-function di dalamnya itu ada apa saja. Nih, misalkan kalau ingin menampilkan bulan, tanggal, kemudian ada tahunnya, ada jamnya itu seperti ini. Kalau kita ingin mengambil jamnya saja, di satu hari kan ada 24 jam, berarti kita ini bisa pakai H ini misalkan teman-teman. Dia nanti dari jam untuk selama 24 jam itu ada di H ini. Kalau I ini merupakan menit, kalau S dia second. Sekarang kita membuat sebuah greeting ya, yaitu penyambutan berdasarkan jamnya. Misal kita buat variabel namanya $T, date kita ambil jamnya saja. Kemudian kita lakukan conditional. Jika T itu kurang dari 10, berarti kurang dari jam 10, itu dia masih pagi. Maka bisa kita cetak have a good morning. Else, kondisi lainnya, jika $T-nya kurang dari jam 8 malam, maka kita cetak have a good day. Kemudian selain itu, berarti kalau dia udah lebih dari jam 8 malam, kita cetak have a good night. Bisa kita rapikan kodenya menggunakan ALT shift F. Oke, sekarang kita lihat. Karena sekarang ini baru jam 8.46 pagi, berarti untuk tampilannya harusnya adalah have a good morning. Karena masih pagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan typical conditional yang lainnya, teman-teman. Jadi ini tadi ada if else, kemudian ada yang lainnya lagi. Namanya adalah switch case, teman-teman. Jadi kalau kondisinya ada banyak sekali dan dia berupa sebuah urutan, bisa menjadi sebuah urutan, kita bisa menggunakan namanya switch case. Kita coba buat misalnya untuk contoh kasus spesial menu. Jadi spesial menu makanan berdasarkan hari.
Oke, sekarang dolar D sama dengan kalau tadi kita sudah belajar tentang posting data, sekarang kita coba untuk melakukan get data. Jadi data yang menjadi inputan berasal dari input yang bisa dilihat di address bar di tempatnya sini ya teman-teman. Jadi nanti di sini kita masukkan nama variabelnya apa gitu. Misalnya D, D sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya get ya teman-teman. Jadi untuk lemparan parameternya bisa kita lihat di address bar web browser. Mulai get D switch D, ini sintaksnya dari switch case, kemudian case, misalnya case hari pertama. Hari pertama itu nanti spesial menunya apa? Oh, misalkan mie ayam. Kemudian jangan lupa dikasih break, teman-teman. Nah, kemudian hari kedua spesial menunya apa? Oh, misalkan nasi goreng. Lalu hari ketiga menunya apa? Hari ketiga misalkan sup jagung. Ini belum berurutan tidak masalah ya teman-teman. Nanti bisa kita rapikan. Lalu ini misalkan ada beberapa hari dia menunya sama. Misalnya hari keempat, hari kelima, hari keenam itu menunya sama. Jadi bisa kita tuliskan langsung ya. Untuk menu spesialnya misalkan fried chicken. Terus kalau di luar itu, hari ketujuh maupun hari yang belum terdeteksi, kita bisa pakai keyword default, kemudian kita tulis spesial menunya apa. Nah, ini misalkan bayam gitu ya. Oke, ini sudah tertulis semua. Sekarang kita lakukan untuk penampilan. Ininya kita masukkan sama saja. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kira-kira error atau tidak, teman-teman? Nah, ternyata error. Karena mengapa? Karena kita di sini belum memasukkan data inputnya, teman-teman. Tadi kan kita perlu tahu harinya itu apa. Karena belum kita masukkan inputnya, input di sini, makanya terjadi error tadi. Untuk handle error seperti ini ya, array callback ini ada dua cara. Bisa dengan cara di sini kita buat add gitu. Jadi ketika dia tidak ada data, maka dianggap kosong gitu ya. 65. Oh, ternyata ini nggak mau kosong. Kalau ternyata diberikan add gini juga tidak mau kosong dia, berarti kita perlu definisikan nilai default teman-teman. Ketika dia tidak ada inputannya di sini, maka kita definisikan misalkan satu itu. Nah, kalau seperti ini dia mau index.php ataukah ada yang keliru?
Array callback mas to element. Oh ini keliru. Keliru ininya teman-teman. Karena dia berupa array ya. Bukan pakai kurung bulat tapi kurungnya kurung siku. Nah kalau seperti ini bisa dengan dua cara teman-teman. Ini pakai add. Jadi dia dianggap kosong gitu ya. Maka nanti masuknya ke nilai default. Yaitu si spineh tadi ya. Karena dia tidak masuk di beberapa inputan ini. Di beberapa kriteria. Bisa juga dengan memberikan nilai default. Kalau si input tipe data head ini dia tidak ada nilainya, maka kita kasih value, misalkan satu. Menggunakan tanda tanya dua kali ini, teman-teman. Nah, ini nanti ketika kita looping, maka masuknya yang opsi pertama tadi, yaitu chicken noodle. Nah, kalau inputnya dari sini berupa get tadi ya, misalkan D3. Nah, ini nanti akan udah berganti sendiri. Jadi sup jagung, terus kalau hari keempat tadi apa? Fried chicken hari keempat, lima, enam sama ya. Nah, ini tetap sama. Kalau di luar hari 1 sampai 6 masuknya ke nilai default. Nah, itu masuk ke sayur bayam. Oke, sekarang kita coba lagi membuat switch case tetapi dengan elemen di case-nya ini, statement di case, dia berupa kondisi, kondisional ya teman-teman. Jadi bukan urutan seperti ini, tetapi berupa kondisional. Kita buat satu file lagi, misalkan kita ingin melakukan pengukuran body mass index, teman-teman. Nah, di sini kita buat, kita cari dulu BMI kategori. Kategori ini nanti ya ini ya underweight, healthy weight, overweight, obesity ini kita gunakan untuk penerapan switch case yang menggunakan kondisi. Baik, kita sudah bikin file baru, sekarang kita inputkan kodenya. Lakukan penghitungan body mass index ya. Misalkan berat badan kita kasih nama variabel weight. Kita untuk melakukan perubahan data menggunakan tipe get aja ya. Get weight. Nanti jika data getnya tidak ada, kita kasih misalkan nilai default 50 gitu ya. Ini dalam kilogram, teman-teman. Kemudian tinggi badan. Ini kita kasih nilai default, misalkan 1,5 gitu ya, 1,5 meter. Ini dalam meter. Untuk menghitung body mass index bisa menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi dalam meter. Untuk menulis kuadrat, teman-teman bisa membuat seperti ini, height dikuadratkan dua kali, seperti ini, atau menggunakan function dari PHP, yaitu function pow, kurung buka height, kemudian dia mau pangkat berapa, apakah 2, 3, dan seterusnya. Kalau pangkat 3 ya 3. Kalau kuadrat kita cukup nulis 2. Sekarang kita lakukan penulisan ya teman-teman. Penulisan yang ingin ditampilkan. Sel BMI checker.
Berat badan Anda adalah dollar weight. Ini dalam kilogram. Tinggi Anda, tinggi dalam meter. Kemudian BMI-nya, BMI, indeks BMI-nya ya. Oke, sekarang kita melihat hasilnya seperti apa. Dokumen sini, demo tadi, bmi.php. Ini sudah tampil. Kemudian dari masing-masing indeks kita ingin menampilkan seperti yang dari Google ini tadi teman-teman. Nanti kalau kurang dari 18,5 berarti underweight, 18,5 sampai 24,9 itu healthy weight atau normal. Kemudian overweight jika dia antara 25 sampai 29, lalu 30 ke atas indeksnya berarti obesity. Oke, kita buat menggunakan switch case. Kalau switch case yang pertama tadi kan dia tergantung dari inputan ya. Switch terus variable inputnya apa gitu kan. Nah kalau sekarang di switchnya ini kita setnya true. Karena kita nanti menggunakan conditional teman-teman. Jadi conditional dari masing-masing BMI tadi. Misalnya yang pertama tadi jika dia kurang dari 18,5. Kurang dari 18,5. Kemudian 18,5 sampai 24,9, lalu 25 sampai 29,9 baru 30 ke atas. Nah, ini kita menggunakannya conditional ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa mencetak keterangannya. Misalnya kalau kurang dari 18,5 itu adalah underweight. Jangan lupa keyword break. Kemudian kondisi yang kedua, yaitu jika BMI-nya lebih besar dari sama dengan 18,5 dan BMI-nya kurang dari 24,9, maka dia adalah normal. Lalu case yang ketiga, jika BMI-nya lebih besar sama dengan 25 dan BMI-nya kurang dari 29,9, maka dia masuk kategori overweight. 18,5 sampai 24,9 berarti ini pakai ini juga pakai gini. Kemudian kalau dia lebih besar sama dengan 30, ini kita anggapnya nilai default ya. Jadi selain dari tiga kondisi di atas masuknya nilai default, cetak kategori obesity. Nah, kalau yang di terakhir, di nilai default itu teman-teman boleh menuliskan keyword break, boleh juga tidak. Karena dia dieksekusi yang paling terakhir. Jika semua kondisi tidak memenuhi. Ibaratnya kalau pakai if, ini dia yang else. Kalau yang lainnya tidak ada yang sesuai, baru si default ini dieksekusi. Oke, kemudian kita kasih enter. Sekarang kita lihat. Ini page, sini aja demo. Ini demo. Oh ini aja.
Nah, untuk kondisi BMI-nya 22 itu adalah normal. Sekarang kalau inputannya kita ganti weight, weight-nya misalkan 55, tingginya adalah 1,5. Ini masih normal. Kalau beratnya 60 kilo, tingginya 1,5 meter, oh overweight. Misalkan beratnya 70, tingginya 1,6, overweight juga. Kalau tingginya 1,5, nah obesity. Nah seperti itu teman-teman. Jika kita inputnya dari address bar ini ya. Ini masuknya tipe get, metodenya get. Sekarang ini di file bmi.php itu kan tidak ada di dalam yang file index.php ya teman-teman. Gimana kalau aku ingin menggabungkan yang BMI tadi berada di bawah sini, spesial menu ini. Caranya di bagian index.php kita tambahkan keyword function dari index.php ya di sini kita tambahkan include teman-teman. Include nama filenya apa karena dia berada di satu lokasi yang sama, kita bisa langsung akses namanya bmi.php ini. Nah, nanti konten yang ada di bmi.php akan berada di index.php. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk include, kalau kita pakainya keyword include, nanti ketika kita membuat ingin melakukan include lagi di halaman yang sama ini, nanti akan dibaca ulang kembali. Tetapi kalau kita hanya include-kannya sekali, include once gitu, maka ini nanti hanya bisa sekali saja di-include-kan di halaman ini. Kita pakai yang include biasa. Baik, kita sudah mempelajari conditional yang menggunakan if else, maupun switch case. Sekarang kita masuk ke perulangan, teman-teman. Perulangan. Di PHP, perulangan ini ada yang umum, secara umum ada tiga, tetapi ada satu tambahan yang dia berfungsi untuk melakukan perulangan di dalam sebuah array. Kita mulai yang pertama, ada namanya while loop. Misal saya ingin menampilkan angka dari 1 sampai 5. Ini kita perlu inisialisasi terlebih dahulu, yaitu nanti angkanya akan dimulai dari 1, kemudian menggunakan ini keyword while. Jika variabel i dia kurang dari 6, karena kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 5, maka lakukan pencetakan si dolar i ini, kemudian lakukan penambahan. Jadi nanti akan tercetak ya, penambahan, sehingga nanti akan tercetak angka dari 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau tidak ada ini? Tidak ada counter yang melakukan penambahan. Nah, kalau tidak ada yang melakukan counter penambahan, dia nanti akan looping terus, teman-teman. Sehingga bikin trouble si laptop kita karena dia tidak berhenti. Nah, ini dia akan ngeprint satu terus karena tidak ada kondisi yang menghentikan perulangannya. Maka kita harus ada kondisi yang menghentikan perulangannya kalau kita menggunakan while loop. Sekarang kita ke metode yang kedua, namanya for loop.
Kalau for loop kita tidak perlu inisialisasi di luar seperti ini, tetapi inisialisasinya masuk di sintaksnya for. Jadi for kurung buka, inisialisasi perulangannya dimulai dari satu, kemudian dia akan berhenti ketika i-nya ini kurang dari 6. Lalu kondisinya adalah ini mau menaik atau menurun ya. Jadi nilainya mau dinaikkan atau diturunkan. Karena kita ingin mencetak 1 sampai 5 ya berarti dinaikkan teman-teman. Jadi nanti akan tercetak hasilnya sama dengan yang menggunakan while. Oke, 1 sampai 5. Ada lagi namanya do while. Do while sekarang kita pakai parameter misalnya $J. Do cetak dilakukan penambahan juga while si $J ini kurang dari 6. Ini nanti juga akan mencetak hasil yang sama dengan yang sebelumnya. 1 sampai 5. Terus bedanya apa antara do while dengan while loop? While loop ini, misal si i-nya ini kan di fungsinya ini dia ketika kurang dari 6 baru menjalankan. Gimana kalau i-nya ini lebih dari 6? Misalkan i-nya ini 7. Maka di sini di while loop yang pertama ini nanti dia tidak tercetak teman-teman. Tidak akan mengeksekusi kode di dalamnya. Tetapi kalau kita menggunakan do while, ini kita ganti 7, padahal di kondisi ini jika J-nya adalah kurang dari 6. Dia nanti akan tetap tercetak teman-teman karena dia menjalankannya itu ini melakukan do dulu baru kemudian melakukan pengecekan statementnya. Nah, nih jadi dia akan tetap tercetak 7 habis itu baru melakukan pengecekan. Oh, ternyata kalau nanti dia tidak kurang dari 6 tidak boleh melakukan action ini. Sekarang kita kembalikan ke nilai semula. Jadi hasilnya sama. Kemudian yang terakhir yaitu for each teman-teman. Dia perulangan di array. Biasa digunakan di array. Taruhlah kita mempunyai array angka 1 sampai 5. Penulisan array bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini teman-teman. Diawali dengan kurung siku buka. Diakhiri kurung siku tutup. Ini hasilnya sama. Kemudian kalau dia tipenya array, itu kita tidak bisa melakukan pencetakan langsung, teman-teman. Echo dolar angka seperti ini dia tidak diperbolehkan. Nah, ini array string conversion. Untuk mencetak array, kita bisa menggunakan namanya printr. Printr dolar angka. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau tampilan dari array, sedikit gini kita masih membacanya enak ya, teman-teman. Kalau nanti di dalam array itu datanya ada banyak, tampilan seperti ini itu kurang user friendly bagi kita sendiri membaca juga nanti akan kesulitan. Nah, untuk memudahkan tampilan di sini kita bisa pakai print. Sini bisa print bisa echo teman-teman. Jadi print kurung buka ini fungsinya sama seperti echo ini. Print break kita tambah kode seperti ini supaya lebih bagus di tampilan array-nya.
Kita punya array ini 1 sampai 5. Gimana nanti supaya bisa tercetak seperti ini? Kita perlu melakukan perulangan. Nah, perulangan ini kita bisa menggunakan for each, teman-teman. For each array si angka ini tadi as A misalkan. Kemudian kita echo ya, echo atau pakai print sama aja. Print si $A. Nah, seperti ini dia baru nanti akan kecetak sama dengan yang lain tadi, yaitu angka 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang lain lagi, yang terakhir yaitu function. Function ini penting ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan operasi misalnya penambahan, pengurangan dengan formula tertentu atau melakukan perubahan ukuran huruf misalnya dari suatu paragraf itu tulisannya, teksnya ingin kita ganti kecil semua atau besar semua, itu kita bisa menggunakan function yang nanti bisa digunakan secara dinamis dimanapun kita memanggil function itu. Misal kita membuat function untuk mengubah ukuran teks ya teman-teman. Kita buat dulu nama functionnya, Jenkins. Ini diikuti dengan teks yang nanti ingin diubah apa, lalu flagnya, flag yaitu apakah teksnya ingin diubah ke ukuran kecil semua atau besar semua. Kita gunakan switch dari flagnya ya teman-teman. Misal nanti ketika dia dikasih flag U, berarti kita lakukan pencetakan teks diubah ke huruf besar semua. Bisa menggunakan function PHP namanya str to upper. Str to upper diikuti string break. Lalu kalau kita kasih flag L lowercase, jadi nanti teksnya diubah ke huruf kecil semua, str to lower. Nah, ini stringnya kemudian break. Nilai default kalau tidak ada flagnya berarti dicetak apa adanya. Gelar str ini br. Oke, fungsinya udah jadi. Sekarang kita bisa melakukan pemanggilan function. Khusus pemanggilan function ini kita tidak harus teksnya berada setelah function ya teman-teman. Jadi sebelum function pun bisa khusus untuk function ini ya. Kalau selainnya kita memang perlu urut karena PHP itu dia membacanya step by step ya. Jadi yang ada dikerjakan dulu, bukan yang prosesnya lebih cepat dieksekusi terlebih dahulu, tapi berdasarkan urutan kodenya. Tapi kalau function ini udah kita definisikan, mau kita panggil sebelum ini, sebelum di function ini bisa teman-teman. Misal kita nulisnya di sini. Function Jenkins ini kan dia sebelum fungsinya ada ya, ditulis di sini itu mau dia. Cengkes. Terus kita punya teks Hello John. Nah, di sini saya ingin mengubah teksnya itu menjadi ukuran kecil semua. Seperti ini mau teman-teman. Bisa juga ditulisnya setelah function. Misalnya ingin mengubah ke huruf besar semua.
Nah, ini tulisannya nanti yang Hello John akan menjadi kecil semua. Kalau yang I like learning PHP programming akan menjadi besar semua. Function Hello John. Ini ada something. Oke, nah seperti ini teman-teman. Ini kita perlu enter juga ya berarti sebelum functionnya ini biar lebih rapi. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira ini dulu yang akan kita pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.